Shalom, pendengar setia BSCD dimanapun berada. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Yuliana Lombeng STH yang melayani di Resort GKE Mandomai. Saya akan membawa firman Tuhan untuk kita sesuai Almanak Nas GKE dari Amsal pasal 12 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Saudara-saudara, ketika kita bepergian ke suatu tempat, yang pertama-tama menjadi perhatian kita adalah jalan atau tujuan arah kemana kaki kita harus melangkah. Tanpa adanya jalan, kita tidak akan pernah mencapai tempat yang hendak kita tuju tersebut. Kalau salah atau keliru, akan berakibat sangat fatal. Jangankan mengantarkan kita sampai pada tujuan, sebaliknya, kita malah bisa tersesat. Kitab Amsal pasal 12. Ayat 10 hingga ayat yang ke-21 menunjukkan dua hal yang berlawanan. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Jalan mana yang kita tempuh? Mari kita perhatikan dengan seksama apa yang dituliskan oleh Amsal pasal 12 ini di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Seperti apakah jalan orang benar itu? Adalah memperhatikan hidup hewannya, mengerjakan tanahnya, dan ia kenyang dengan makanan. Akar orang benar selalu mendatangkan hasil, selalu dapat keluar dari kesukaran. Dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Selalu mendengar nasihat dan ia menjadi bijak. Karena bijak, ia mengabaikan cemooh. Menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, lidahnya yang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibirnya yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Menjadi orang yang menasehatkan kesejahteraan, mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Dan seperti apakah jalan orang fasik? Adalah belas kasihan orang fasik itu kejam. Orang fasik selalu mengejar barang yang sia-sia dan tidak berakal budi.
Orang fasik mengingini jala orang jahat. Orang fasik menjadi jahat dan terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Jalannya bodoh dan memperhatikan sendiri anggapannya. Ada dalam saksi dusta dan tipu daya. Lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi saudara-saudaraku, jalan mana yang harus kita tempuh? Jalan orang benar ataukah jalan orang fasik? Harus kita sadari bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu, bijaksanalah dan jangan pernah memulai sesuatu dengan cara yang fasik atau dengan jalan yang jahat, jalan yang berdosa. Matius pasal 5 ayat 37 katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu? Berasal dari yang jahat. Prinsip dari firman ini harus benar-benar kita pahami, supaya jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar. Artinya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang jujur, yang benar, yang tidak mengandung unsur dosa. Milikilah ketetapan hati yang kuat untuk terus menempuh jalan yang benar dimanapun dan dalam kondisi apapun. Walau terkadang ada berbagai keinginan dan kebutuhan yang sudah mendesak kita, ada jalan yang instan, jalan yang seolah-olah menjanjikan, namun salah dan tidak benar. Jangan kita tempuh. Tetap miliki hati yang kuat untuk tempuh jalan Tuhan saja. Karena jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Jalan yang pasti menuju kehidupan yang kekal. Sedangkan jalan sesat, jalan orang fasik, juga pasti yaitu menuju kepada kebinasaan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabdamu, dan biarlah melewati sabdamu ini, Engkau tetapkan pada hati kami, hati yang teguh dan kuat untuk selalu menempuh jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran, dengan tidak akan berkompromi sedikit pun untuk jalan sesat dan salah. Kiranya oleh kasih penyertaan, jalan kebenaran yang kami tempuh sungguh membawa kami menuju kehidupan yang kekal. Amin.